Selamat datang lagi di sesi deep dive kita. Oke, kali ini kita mau gali lebih dalam soal materi sumber yang Anda kirim nih, tentang mata kuliah kewarganegaraan di Indonesia. Sekilas ini kayak catatan ringkas ya buat ngejelasin inti mata kuliah ini ke mahasiswa mungkin. Nah, misi kita sekarang, coba kita ekstrak tujuan utamanya, signifikansinya, terutama relevansinya buat Anda semua dalam memahami peran sebagai warga negara zaman now. Yuk kita bedah bareng-bareng. Iya, betul banget. Intinya memang memahami konsep dasarnya dan kenapa sih civic education, pendidikan kewarganegaraan ini penting. Ya, seperti yang dijelasin di catatan itu. Ini bukan cuma soal formalitas lulus mata kuliah aja, tapi ya lebih dalam dari itu. Soal membangun kesadaran gitu. Nah, yang langsung bikin saya tertarik dari materi ini, itu poin pertamanya. Jadi tujuan utama kewarganegaraan itu katanya bukan cuma seremoni atau ya formalitas gitu aja, tapi lebih ke menumbuhkan cinta tanah air yang beneran hidup. Ada rasa peduli, ada dorongan buat kontribusi, bukan sekedar slogan di spanduk gitu. Iya. Rasa cinta yang diwujudkan gitu ya. Betul. Contohnya di catatan Anda juga menarik loh. Ada mahasiswa terlibat di desa, bantu literasi, atau bahkan bikin konten positif di media sosial. Itu semua dianggap bagian dari cinta tanah air. Cara pandangnya luas juga ya berarti. Gimana menurut Anda definisi aksi nyata kayak gini dibanding katakanlah cuma hormat bendera aja? Lebih ngena nggak sih rasanya? Nah, yang menariknya lagi, catatan itu langsung nyambungin cinta tanah air ini sama partisipasi aktif warga negara. Ditekankan banget kalau kontribusi itu nggak harus sama semua. Justru bisa macam-macam bentuknya, sesuai bidang atau ya kapasitas masing-masing orang aja gitu. Oh, jadi nggak harus seragam ya? Nggak harus. Misalnya nih, di sumber Anda disebut, mahasiswa teknik ya inovasi teknologi. Yang ekonomi bantu kembangin usaha lokal. Yang seni lestarikan budaya. Tapi nggak cuma itu, cakupannya lebih luas lagi. Sumber Anda juga nunjukin kalau tindakan kecil sehari-hari kayak taat lalu lintas atau nggak buang sampah sembarangan, itu juga kontribusi kolektif yang penting. Jadi maknanya diperluas banget. Dari yang kelihatan besar sampai kebiasaan harian yang mungkin kita anggap sepele gitu. Wah, ini menarik sih, soalnya seringkali kita mikir kontribusi itu harus yang wah gitu kan. Pendekatan ini jadi lebih inklusif ya rasanya, semua orang bisa ikut. Nah, berangkat dari ide kontribusi ini, catatan Anda terus ngebahas kenapa mata kuliah ini jadi wajib buat semua mahasiswa. Jadi mata kuliah umum MKU. Analoginya juga bagus tuh di sana. Ini kayak mempelajari aturan main sebelum bertanding. Jadi ini fondasi dasar. Nggak peduli jurusannya apa. Tepat, dan fokusnya ini penting, seperti yang ditekankan di materi itu bukan di hafalan pasal-pasal, misalnya UUD 1945 gitu. Tapi lebih ke pemahaman esensi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi bukan soal memori, tapi soal ngerti prinsipnya dan gimana aplikasinya. Oke, paham. Ini terus ngebawa kita ke signifikansi spesifiknya civic education kalau di level perguruan tinggi ya. Materi Anda kan melihat mahasiswa itu sebagai calon pemimpin dan agen perubahan. Jadi pendidikan ini semacam pembekalan nilai dan kesadaran buat peran mereka ke depan gitu ya. Betul. Dan kalau ditarik ke konteks sekarang, relevansinya jadi makin kuat loh. Terutama di era digital ini, seperti yang juga disinggung di catatan Anda. Kemampuan kritis, kayak misalnya nyaring hoax, nolak ujaran kebencian, terus jadi filter informasi yang cerdas, itu semua kan kompetensi kewarganegaraan yang vital banget hari ini. Bener banget, itu nyambung ke pertanyaan krusial yang juga diangkat di catatan ini. Gimana sih pendidikan kewarganegaraan kayak gini bisa ngebekali Anda secara personal buat navigasi di dunia digital yang wah kompleks banget ini? Apakah tujuannya cuma biar tahu aturan main aja atau ada yang lebih dalam? Tujuannya, kalau menurut paparan di sumber Anda itu cukup ambisius sih, yaitu menciptakan lulusan yang nggak cuma pinter secara akademik, tapi juga matang dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Jadi ada semacam keseimbangan gitu antara kecerdasan intelektual sama kecerdasan kewarganegaraan. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih ya, intisari dari materi Anda ini apa dong? Pesan utamanya kayaknya gini, pendidikan kewarganegaraan, setidaknya dalam kerangka ini, itu dirancang buat pertama, bangun karakter kebangsaan yang aktif. Kedua, dorong Anda buat kontribusi sesuai keunikan dan kapasitas masing-masing. Ketiga, numbuhin nalar kritis, terutama kritis dalam menghadapi derasnya info dan tantangan di dunia digital. Jadi, ini bukan sekedar mata kuliah formalitas ya, tapi lebih ke pembentukan cara berpikir ya. Iya, cara berpikir dan bertindak sebagai warga negara. Nah,
Sebagai penutup nih, ada satu pemikiran lanjutan yang mungkin bisa Anda eksplorasi sendiri, terinspirasi dari materi ini. Catatan Anda kan jelas fokusnya di konteks pendidikan formal di kampus. Pertanyaan reflektifnya gini, gimana caranya prinsip-prinsip kontribusi aktif dan kesadaran kritis yang mungkin dipelajari di kelas ini bisa Anda hidupkan di luar tembok kampus? Misalnya, dalam interaksi sehari-hari di komunitas Anda, atau pas diskusi online, atau dalam peran sosial Anda lainnya. Ini terlepas ya, Anda mahasiswa atau bukan. Gimana nilai-nilai ini bisa jadi tindakan nyata dalam hidup Anda sehari-hari. Itu mungkin yang menarik buat direnungkan lebih lanjut.